Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Laylatul Huzana. Di video kali ini kita telah masuk pada bab yang ke-12, di mana pada bab 12 ini kita akan belajar mengenai manajemen user group. Nah, di bab 12 ini, manajemen user group, itu ada sekitar 6 pembahasan yang akan kita pelajari. Di antaranya yang pertama ada membuat user dengan user add, kemudian ada option pada user add, membuat user dengan add user, membuat group, menambahkan user ke group, dan menghapus user dan group. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, di mana pada pembahasan pertama ini kita akan belajar cara membuat user dengan user add. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke prakteknya. Teman-teman bisa running Linux-nya terlebih dahulu dan masuk terminalnya ya. Oke, sebelum kita mulai prakteknya, di sini teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa sekarang kita memiliki dua user, di mana user pertama itu ialah user yang sekarang kita pakai. Atau jika kita coba WoAmi, bentar. Nah, di sini terdapat user Laila atau user yang sekarang kita pakai. Nah, selain user yang sekarang kita pakai, kita juga memiliki yang namanya user root. Cara masuknya, teman-teman bisa ketikkan su, kemudian enter, dan di sini kita masukkan password rootnya. Bentar. Oke, sekarang bisa diperhatikan ya bahwa di sini sekarang telah berganti menjadi pagar. Itu tandanya kita telah masuk ke user root. Jika kita coba WoAmi, enter, bisa diperhatikan bahwa sekarang kita sudah login dengan user root. Nah, di sini kita akan coba membuat user menggunakan user add, di mana fungsinya itu banyak sekali ya teman-teman. Misal sebagai contoh kasusnya, teman-teman sedang berada dalam sebuah pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Nah, misal teman-teman memiliki 5 sistem engineer, jadi lebih dari satu ya tentunya teman-teman, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer-engineer tersebut. Karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak orang atau banyak engineer. Nah, di sini berguna untuk tracking kesalahan, di mana jika 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user. Nah, nanti jika ada salah konfigurasi, itu maka akan sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misal teman-teman membuat banyak user untuk 5 engineer tersebut. Seperti contohnya user 1 untuk engineer 1, kemudian user 2 untuk engineer 2, dan seterusnya. Nah, nanti misal engineer 2 itu melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa user 2 atau user yang digunakan oleh engineer 2 itu yang melakukan kesalahan. Nah, jadi kita bisa tanya pada engineer 2 kenapa melakukan kesalahan atau melakukan salah konfigurasi tersebut. Nah, di sini kita akan coba membuat user. Sebelum itu kita harus ke bagian home root terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan sumin atau sustrip ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, sekarang kita sudah berada pada user rootnya. Jadi sebelum teman-teman belajar tentang membuat user baru, di sini kita bisa lihat user apa saja yang sudah ada atau sudah dibuat. Teman-teman bisa ketikkan komen chat slice etc slice pass wd. Kemudian kita enter. Nah, bisa diperhatikan bahwa di sini banyak sekali ya data-data dari user yang telah ada. Di mana jika teman-teman lihat, di sini terdapat user root, kemudian ada user daemon, kemudian ada user bin, kemudian ada user sys, dan lain sebagainya ya teman-teman. Tetapi user daemon, bin, sys, dan lain-lain itu tidak bisa kita login atau no login ya di sini tulisannya. Yang mana itu artinya tidak bisa kita login atau sudah dibuat otomatis oleh sistem. Jadi otomatis dibuat by system, jadi kita tidak bisa login ke user-user ini. Selain user root juga jika kita lihat ke bawah, ini terdapat user kita, yaitu di sini user saya itu Laila. Nah, nanti semisal kita buat user baru, maka user tersebut juga akan ditambahkan ke etc ini. Oke, kita akan coba membuat user barunya. Kita coba clear terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba membuat user 2. Caranya teman-teman hanya mengetikkan komen user add, kemudian nama user tersebut, misal user 2. Kemudian kita enter. Kita coba lihat lagi dengan cat slice etc slice passwd. Bentar. Oke, bisa diperhatikan bahwa di sini kita telah memiliki user 2. Oke, di sini kita akan coba login dengan user 2, yaitu dengan su user 2. Kita enter. Oke, bisa diperhatikan bahwa sekarang kita sudah berada di user 2. Kita coba WoAmi, kita enter. Nah, maka di sini terdapat atau kita telah login dengan user 2. Misal kita ingin login ke user dulu, jadi su, nama usernya, user kita, saya Laila. Kemudian enter. Dan di sini kita masukkan password dari user kita. Oke. Nah, di sini kita coba su user 2. Kemudian kita enter. Perhatikan bahwa di sini diminta password, diminta untuk masukkan passwordnya ya. Sedangkan jika kita lihat sebelumnya,
Oke, di sini kita membuat user 2 tapi langsung berhasil atau tidak dimintakan passwordnya. Nah, maka di sini kita tidak bisa login. Nah, tapi kenapa sebelumnya kita bisa login? Itu karena kita login menggunakan root. Jadi kita bisa login, maka nanti jika login dengan menggunakan user dulu itu kita diminta passwordnya. Nah, sebelumnya kita belum membuat password, maka tidak bisa login ya teman-teman. Maka di sini kita akan coba untuk membuat passwordnya untuk user 2. Caranya kita bisa masuk root terlebih dahulu seperti sebelumnya, min atau strip dan enter. Dan di sini kita masukkan passwordnya, password dari rootnya teman-teman. Di sini kita clear terlebih dahulu agar bersih. Nah, di sini kita akan coba buat password dengan komen passwd, kemudian user 2, kita enter. Dan di sini kita masukkan password barunya ya. Misalnya di sini saya pakai yang mudah saja, yang mudah diingat. Kita enter passwordnya sesuai keinginan teman-teman ya, berapapun itu. Dan di sini kita masukkan passwordnya kembali. Ini enter. Nah, semisal di sini ada peringatan bad password, itu teman-teman tidak perlu khawatir, itu menunjukkan bahwa password yang dimasukkan teman-teman itu terlalu mudah, jadi tidak perlu khawatir ya akan peringatan bad password. Kita akan coba lagi, misal kita akan coba user kita, ini user saya itu Laila, dan kita enter. Kemudian kita coba masuk ke user 2 dengan user 2, kita enter. Dan di sini kita masukkan password user 2 yang barusan kita buat ya, kita enter. Baru di sini kita bisa login dengan menggunakan user 2 ya teman-teman. Di sini mungkin teman-teman bingung kenapa tampilan dari user 2 itu berbeda dengan tampilan user kita, atau di sini user saya itu Laila. Nah, itu karena jika teman-teman lihat di sini kita coba cat slice etc slice passwd dan tanda. Nah, bisa diperhatikan di sini base-nya berbeda ya teman-teman. Kalau pada user saya yaitu user Laila itu slice pin slice base, tetapi pada user 2 itu slice pin slice sh. Nah, itu yang membuat tampilan user 2 dan user 1 atau user kita di sini user saya user Laila itu berbeda. Nah, perbedaan lainnya itu untuk pin sh itu tidak bisa untuk komplit. Jika pin base itu bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, di mana kita akan mencoba option pada user add. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Teman-teman bisa buka Linux-nya terlebih dahulu. Oke, di sini jika kita coba lihat dengan cat slice etc slice passwd dan kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki user yang sedang digunakan dan user 2 ya teman-teman. Jika pada user yang sedang digunakan yaitu user saya itu user Laila, itu shell-nya slice pin slice base. Kemudian jika user 2 itu shell-nya itu slice pin slice sh. Nah, di sini kita coba masuk menggunakan user 2. Di sini kita coba user 2, kemudian enter, dan kita masukkan passwordnya. Nah, jadi jika user 2 itu tampilannya seperti ini ya teman-teman, tetapi jika pin base itu tampilannya seperti user saya yaitu user Laila ini. Nah, dia lebih panjang ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba membuat user baru, kemudian kita akan menambahkan home directory pada user tersebut dan kita akan mengganti shell-nya menjadi slice pin slice base. Oke, di sini kita bisa exit terlebih dahulu ya. Oke, jadi untuk membuat user sama seperti sebelumnya, kita harus masuk atau login ke user root. Di sini kita bisa min, strip, enter, dan di sini kita masukkan password rootnya. Oke, di sini saya sudah masuk rootnya ya. Sini bisa clear terlebih dahulu agar bersih. Oke, di sini kita akan coba comment user add, kemudian min help, kemudian enter. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali optionnya ya teman-teman yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya yaitu ada min m ini. Nah, jadi min m ini agar user yang kita buat itu dibuat juga di home directory-nya. Nah, jika kita lihat ke bawah, di sini juga ada min s, yaitu min shell, dimana nanti kita akan coba membuat shell yaitu slice pin slice base. Oke, di sini kita coba buat usernya dengan komen user add, kemudian min m, kemudian min s. Nah, di sini kita bisa ketikkan slice pin, kemudian slice base. Baru nama usernya, misal kita akan membuat user 3. Kemudian kita coba saja. Jika kita coba cek dengan komen chat
kemudian slice etc, kemudian slice passwd, dan kita enter. Oke, di sini bisa diperhatikan bahwa di sini kita memiliki user 3 dengan shell slice bin slice bash. Dan kita coba cek di directory dari user 3, yaitu dengan komen ls slice home slice. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini ada Laila dan ada user 3. Nah, sedangkan user 2 karena shellnya itu bin sh, jadi dia tidak dibuatkan atau secara default tidak dibuatkan home directory-nya. Nah, tapi jika kita login menggunakan user 3, jadi so user 3, enter, perhatikan bahwa di sini kita masuk dengan menggunakan user 3. Nah, di sini kita coba ketikkan cd dan enter. Nah, di sini kita masuk lagi menggunakan user 3 dengan so user 3 dan enter. Nah, perhatikan bahwa di sini dimintakan password. Sedangkan sebelumnya itu sama seperti saat membuat user 2, dia tidak dimintakan passwordnya. Nah, kenapa demikian? Karena sebelumnya kita login user 3 itu menggunakan root. Nah, dia otomatis akan login. Nah, tapi jika kita login menggunakan home seperti ini, dia membutuhkan passwordnya. Oke, kita coba login menggunakan user root terlebih dahulu dengan so min, enter. Kemudian masukkan password rootnya. Di sini kita buat passwordnya yaitu dengan perintah passwd, kemudian nama usernya yaitu user 3 dan kita enter. Kemudian di sini kita masukkan password barunya untuk user 3 ya. Masukkan passwordnya. Ini kita masukkan passwordnya lagi untuk konfirmasi ya. Kita enter. Oke, di sini kita telah berhasil membuat password untuk user 3-nya. Jika di sini terdapat peringatan bad password, itu teman-teman tidak perlu khawatir, dimana itu berarti password yang dimasukkan teman-teman itu terlalu gampang, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Jadi di sini kita coba login menggunakan user kita terlebih dahulu. User kita apa? Di sini saya Laila, so Laila, kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan password usernya. Oke, kita coba login menggunakan user 3. Jadi so user 3, kita enter. Kemudian passwordnya. Kemudian cd jika kita ini atau pwd ya, benar. Nah, perhatikan bahwa sekarang kita telah berada atau telah login menggunakan user 3 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di mana pada pembahasan ini kita akan belajar membuat user dengan add user. Baik, kita langsung saja masuk ke prakteknya. Teman-teman bisa buka Linux-nya terlebih dahulu. Baik teman-teman, di sini saya sudah berada pada Linux-nya. Di sini kita langsung saja akan mencoba membuat user menggunakan command add user. Sebelum itu, di sini kita harus masuk ke user root-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan so saja atau so min l seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita masukkan password root-nya. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya sudah berada di user root-nya ya. Oke, di sini kita bisa ketikkan add user, kemudian kita ketikkan namanya misal user 4, kemudian enter. Nah, di sini secara default untuk command add user itu telah membuat yang namanya home directory. Jadi otomatis membuat home directory. Nah, jadi home slash user 4 ya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita dimintakan untuk membuat password baru untuk user root tersebut. Kita bisa ketikkan passwordnya di sini. Teman-teman bisa ketikkan sesuai keinginan teman-teman, bisa dikombinasikan dengan huruf-huruf ya, angka dengan huruf. Dan di sini kita enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya kembali untuk mengkonfirmasi. Nah, sebelum itu, semisal di sini teman-teman muncul atau menemui bad password, itu tidak masalah ya teman-teman, karena ia memberitahu bahwa password yang kita masukkan atau kita inputkan itu terlalu mudah, jadi tidak perlu dipermasalahkan itu ya. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya kembali ya dan enter. Nah, di sini kita bisa mengisi full name-nya. Nah, tapi jika teman-teman tidak ingin mengisinya, teman-teman bisa langsung enter saja seperti ini ya. Kemudian di sini untuk room number-nya juga bisa enter. Kemudian work compound itu juga bisa enter. Kemudian folder juga kita bisa enter saja. Kemudian di sini kita bisa ketikkan y, kemudian enter. Kita coba ls slice home, kita enter. Perhatikan bahwa sekarang kita memiliki user 4 ya teman-teman. Jika kita coba file, kemudian slice etc, slice passwd, bentar.
Perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 4 ya, kemudian shell-nya sudah binbase. Nah, jadi tel itu digunakan untuk melihat 10 baris terakhir dari minta passwd ini ya teman-teman. Nah, jadi pada add user ini kita telah memiliki yang namanya shell dengan binbase. Kemudian dia juga otomatis membuat yang namanya home directory home, kemudian slash user ya. Nah, di sini kita bisa coba login. Ini kita bisa clear terlebih dahulu agar bersih ya. Kemudian kita ketikkan su user 4. Kemudian enter. Perhatikan bahwa sekarang kita telah masuk atau telah login dengan menggunakan user 4. Kita coba ami. Perhatikan bahwa sekarang kita telah login menggunakan user 4 ya teman-teman. Nah, misal jika kita coba cd, enter. Kemudian kita coba pwd. Nah, di sini terlihat bahwa sekarang kita telah berada pada slash home slash user 4 atau di directory user 4 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, di mana pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membuat grup. Nah, grup sendiri itu secara sederhana berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berguna untuk semisal teman-teman memiliki 5 user, kemudian misal teman-teman ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3. Nah, maka teman-teman harus membuat atau memberikan akses satu persatu. Jadi user 1 aksesnya apa, izin apa, atau permissionnya apa, kemudian user 2 permission apa, kemudian user 3 juga permissionnya apa. Nah, tapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission. Nah, jadi user 1 sampai user 3 itu kita akan masukkan ke grup yang kita buat. Nah, untuk permissionnya kita hanya memberikan permission ke grup tersebut. Jadi kita perlu memberikan akses ke user 1 sampai user 3. Kita hanya memberikan akses ke kelompok tersebut atau grup tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja buka Linux teman-teman. Kita akan coba prakteknya. Baik teman-teman, di sini untuk membuat suatu grup, kita bisa menggunakan komen group add seperti ini. Sebelum itu perlu diperhatikan bahwa untuk membuat grup dengan komen group add itu kita perlu masuk ke user root terlebih dahulu. Sini kita coba min, kemudian kita masukkan password rootnya. Oke, di sini saya sudah berada di user rootnya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan komen group add, kemudian nama grupnya, semisal kita beri nama grup 1 seperti ini. Oke, di sini grup 1 sudah dibuat. Kita coba cek dengan menggunakan komen chat, kemudian slash etc, kemudian slash group, dan enter. Di sini kita bisa melihat grup apa saja yang sudah ada di Linux ini ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan di sini kita telah memiliki grup 1 ini ya. Nah, kemudian ada grup penting juga, yaitu grup user kita. Di sini user saya itu Laila ini ya. Jika teman-teman ingat, awal pertama kali jika teman-teman instalasi Linux-nya, kita diminta untuk membuat user. Nah, secara default, user yang kita buat itu dibuatkan grup tersendiri. Jadi, grup user tersebut. Nah, di sini user saya namanya Laila ya. Kemudian jika teman-teman melihat di bawah, ini juga memiliki user 2, kemudian user 3, dan juga user 4. Nah, di sini kita akan coba membuat grup user 3 atau grup 3. Nah, di sini komennya juga sama ya teman-teman, yaitu grup add, kemudian nama grupnya misal grup 3. Kita enter. Kemudian kita coba dengan cat slash etc slash group. Enter. Perhatikan bahwa sekarang di sini kita memiliki grup 3. Kita coba lagi, kita coba membuat grup 4 misalnya ya. Komennya sama ya teman-teman, yaitu grup add grup 4. Enter. Kita lihat kembali dengan cat slash etc slash group. Maaf, ini spasi antara cat dengan slash etc dan slash group. Kemudian kita enter. Oke, perhatikan bahwa di sini kita telah memiliki grup 4 ya teman-teman. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yang mana kita akan mencoba menambahkan user ke grup. Oke, langsung saja kita masuk ke prakteknya ya teman-teman. Teman-teman bisa buka Linux-nya terlebih dahulu.
Oke, di sini kita akan mencoba membuat user masuk ke dalam suatu grup. Nah, sebelumnya kita akan coba belajar atau melihat user tersebut itu masuk ke dalam user mana. Caranya yaitu ID, kemudian nama usernya. Misal di sini kita akan coba masuk ke user sesuai nama dari user kita ya teman-teman. Di sini user saya yaitu Laila, kemudian enter. Oke, perhatikan bahwasanya di sini user saya, user Laila, di sini itu masuk ke dalam grup yaitu Laila, kemudian ada CD-ROM, kemudian ada floppy, audio, dan lain-lain. Nah, user Laila ini adalah user di mana saya membuat ketika pertama kali instalasi. Kita coba lihat user lain, misal di sini user ID user 2. Enter. Perhatikan bahwa user 2 itu hanya masuk ke dalam grup user 2 ya. Kemudian kita coba lagi, misal ID, kemudian user 4. Kita enter. Perhatikan bahwasanya user 4 juga masuk ke dalam grup user 4 saja. Nah, di sini kita akan coba masukkan user 2 atau user 4 ke dalam suatu grup atau suatu kelompok. Oke, kita coba get, kemudian slice etc, kemudian slice group, kemudian enter. Dan di sini sebelumnya kita telah membuat grup 3 dan grup 4 ya. Nah, di sini kita juga memiliki grup 1. Nah, untuk memasukkan suatu user ke dalam suatu grup itu gampang sekali ya teman-teman. Sebelum itu di sini kita masuk dulu ke user root-nya dengan zoom in, kemudian masukkan passwordnya. Misal di sini kita coba user mode ya teman-teman, kemudian min help, dan kita coba enter. Nah, perhatikan bahwa di sini banyak sekali option yang dapat kita gunakan. Salah satunya ada option penting yaitu script atau min key, itu grup. Jadi min key itu digunakan untuk menambahkan new list atau suatu user ke dalam suatu grup. Kemudian ada juga min a, yaitu append atau menambahkan. Kita coba langsung saja, misal user mode, kemudian min key. Oke, di sini kemudian kita ketikkan nama dari grup yang user kita ingin kita masukkan ke dalam grup tersebut. Misal grup 1 ya teman-teman. Kemudian nama usernya di sini user 2 gitu ya. Kita enter. Kita coba cek dengan ID dari user 2-nya ya. Enter. Nah, perhatikan bahwa di sini sekarang user 2 itu telah tergabung atau telah masuk ke dalam grup 1. Kemudian kita coba lagi, misal user mode kita akan coba masukkan user 4 ke dalam grup 1. Kita enter. Kita coba cek dengan ID dari user 4-nya ya. Oke, kita enter. Oke, perhatikan bahwa sekarang user 4 telah masuk ke dalam grup user 1 ya teman-teman. Nah, misal teman-teman ingin menambahkan pada user 2 ini grup lagi atau dia masuk ke dalam dua grup, misal grup 1 dan grup 3. Nah, caranya itu kita perlu menambahkan suatu option yaitu min a untuk append atau menambahkan. Nah, jadi misalkan kita coba user mode min g, kemudian grup 3, kemudian user 2. Jadi di sini kita ingin menambahkan grup 3 di dalam user 2. Jadi dia memiliki dua grup. Kita coba enter. Kita coba cek dengan ID user 2. Kita enter. Perhatikan bahwa sekarang grup satunya itu hilang ya teman-teman dan di replace dengan grup 3. Nah, itu kelemahan dari min G. Nah, jadi kita perlu option yaitu min A ya, option min A atau append untuk menambahkan. Nah, nanti grup 1 ini juga tidak bakal hilang. Kita coba saja user mode, kemudian min A, kemudian G, kemudian nama grupnya misal grup 1, kemudian nama usernya user 2, enter. Kita cek dengan ID user 2. Benar. Perhatikan bahwa sekarang user 2 memiliki dua grup ya, yaitu grup 1 dan juga grup 3. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir di bab 12 ini, dimana pada pembahasan terakhir ini kita akan menghapus user atau menghapus grup. Oke, langsung saja kita masuk pada
prakteknya teman-teman bisa buka Linux teman-teman terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba menghapus user atau menghapus group. Sebelum itu teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke user rootnya dengan sudo min, kemudian kita masukkan password rootnya. Nah, jadi untuk komen cara menghapus user atau group, kita menggunakan komen user del min help seperti ini, kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat beberapa option ya teman-teman. Salah satunya ada min_r atau remove. Di min_r ini kita akan coba menghapus home directory-nya juga. Nah, jadi secara default jika kita user del saja seperti ini, itu directory user tersebut tidak akan terhapus. Jadi di sini kita akan coba menggunakan option min_r ini untuk menghapus home directory-nya juga ya teman-teman. Nah, caranya kita akan coba menggunakan command user del ya, tapi ada tambahan min_r-nya. Nah, sebelum itu saya akan mengecek dulu dengan command ls/home/ untuk melihat di dalam directory home itu atau home directory itu ada apa. Oke, di sini ada Laila, kemudian user 3 dan user 4. Nah, jadi caranya untuk menghapus user kita bisa menggunakan command user del kemudian min_r. Nah, misal di sini saya akan menghapus yang user 3. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba cek lagi dengan ls/home/ dan kita enter. Oke, di sini user 3-nya telah terhapus ya teman-teman. Nah, semisal di sini teman-teman terdapat peringatan bahwasanya user is currently used by process. Nah itu teman-teman bisa coba menggunakan option min_f ya. Kita bisa ketikkan di sini user del kemudian min_f atau min_fr, katakanlah jadi force remove. Kemudian sini saya akan coba yang user 4 dihapus ya, user 4, dan kita enter. Kemudian kita ls/home kembali dan enter. Perhatikan bahwa di sini user 4 juga telah terhapus ya teman-teman. Jika kita coba dengan sudo user 4 misalnya, kita coba untuk login ke user 4, kita enter. Perhatikan bahwasanya user 4 does not exist atau user 4-nya sudah tidak tersedia ya teman-teman. Sekarang kita akan coba belajar untuk menghapus suatu grup. Caranya itu dengan grup del kemudian nama grupnya, misal kita akan menghapus grup 3, kita enter. Oke, grup 3 telah terhapus. Kita coba cek dengan cat/etc/group, kita enter. Perhatikan bahwa di sini saya memiliki 2 grup saja, yaitu grup 1 dan grup 4. Kita coba lagi untuk menghapus grup 4, yaitu dengan grup del kemudian grup 4, kemudian kita enter. Nah, kita coba cat/etc/group. Bentar. Oke, di sini bisa diperhatikan grup 4 sudah tidak ada ya, hanya terdapat grup 1. Jadi grup 4-nya telah terhapus. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.